Jadi kita harus mengungkapkan tabir-tabir rahasia yang dicatat oleh orang-orang zaman dahulu itu, apakah benar-benar itu Tuhan yang berbicara dengan mereka atau bukan. Jangan-jangan hasil imajinasi lagi. Pak Jaru, gimana Pak Jaru? Kita mainkan pagi ini. Ya coba Mas A, gimana Mas A? Biar Mas A tahu. Aku nanya aja ke Ustadz Ata deh ya. Ini Ustadz. Iya. Meme. Kalau umat Islam itu menyembah Allah dengan cara 5 kali sehari sujud ke hadapan Ka'bah, kan begitu. Terus? Pertanyaan aku, kalau aku sujud di hadapan orang tuaku, itu artinya bapakku, apakah artinya aku menyembah bapakku? Nah itu. Oke. Kalau kamu niatnya menyembah, ya musyrik. Kalau dalam Islam tak boleh, ya sujud selain kepada Allah. Tapi ingat Mas Aha, kita sujud kepada kiblat itu perintah Allah. Sama dengan Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bedmu yang kudus dan memuji namamu. Ya jadi tidak syirik, perintah Allah. Nah kalau saya sujud ke orang tua, siapa yang memerintahkan? Apa tujuannya? Tapi kalau saya sujud menghadap ke Ka'bah atau orang Sriwil menghadap ke Bait Allah, itu perintah Tuhan. Itu bedanya. Kalau saya sujud ke orang tua, pertama perintah siapa? Dua, apa tujuannya? Kalau saya sujud kepada menghadap ke Ka'bah, perintah Allah. Ya, begitu juga orang Sriwil. Banyak datanya Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 138 ayat 2, Yehezkiel 44 ayat 4. Terus doa menghadap ke Bait Allah, Daniel 6 ayat 10. Kalau kamu dimanapun kamu berada berdoa, hadapkanlah ke tempat yang aku tentukan, yaitu kiblat. Begitu. Ya. Nah gitu. Masalahnya apa? Bait Salomo udah nggak ada Ustadz ya. Jadi kiblatnya udah nggak ada, gimana ya? Ya walaupun ada percuma. Untuk apa? Wong sekarang yang diutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Sedangkan Sriwil hanya untuk Sriwil. Dia tidak butuh kiblat udah mereka sebenarnya. Mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya membahas Sriwil itu tidak ada gunanya. Karena datanya jelas kan ya. Bahwasannya mereka ini sudah direndahkan oleh Tuhan. Yehezkiel 21:25. Dan kerajaan dan tongkat kerajaan akan pindah. Kejadian 49 ayat 10. Kenapa kok mereka ditinggalkan? Karena mereka sombong, suka membumbung para nabi. Yesaya 29 ayat 20. Kerajaan Allah akan diambil dari mereka. Matius 21:43. Makanya bukan hanya Tuhan yang mengutuk mereka, TikTok lo mengutuk mereka. Coba kamu ngomong Sriwil, enggak usah diubah. Kena banned kamu. Karena TikTok enggak ridho menyebut nama itu, dikutuk Tuhan gitu. Ya. Satu lagi Ustadz. Itu kalau hadis Anas bin Malik itu statusnya sahih atau setengah sahih atau doif? Nah, lihat dulu apa. Gini, hadis itu ada 4. Ada jami. Jami itu Bukhari Muslim. Ada sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad. Ada 7. Ada musnad. Nah sekarang hadis Anas bin Malik mana? Apa bunyinya? Ya bunyinya yang itu loh Ustaz. Isa fa'inahu rohula wa kalimatuhu. Nah itu tidak masalah. Mau doif atau tidak, memang Isa itu kalimatullah, maksudnya apa? Diciptakan dengan kalimat. Kan di Al-Quran ada wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi Tuhan menciptakan Isa ini sama seperti Kejadian 1 ayat 3. Atau Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, kun, jadi. Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, ting, kun, jadi, fayakun, maka jadi. Begitu juga Nabi Isa. Terus dikatakan roh, karena semua manusia itu,
kalau tidak diciptakan, kalau tidak dikasih roh ya gak hidup. Misalnya kalau pada Adam, ketika Adam diciptakan lalu sempurna, fanafahtu fihi min ruhi. Kemudian Allah meniup roh ciptaannya. Kepada Isa, fanafahna fiha min ruhina. Setelah Allah menciptakan kun, jadilah Isa. Maka nanti ditiup juga roh. Begitu juga ada hadis, coba ketik. Manusia ini bayi, janin, ketika berumur 120 hari, maka Tuhan Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Jadi Isa ruhullah maksudnya apa? Ya memang semua manusia ditiup roh. Isa kalimatullah maksudnya kan dia tak punya ayah. Ya langsung Allah ciptakan dengan kalimat pun jadilah. Jadi itu. Itu artinya bukan kalimat Allah yang menjadi Yesus, Ustadz, seperti senada dengan Yohanes 1 angka 1. Ya tidak. Gini loh ya, dalam ilmu nahwu itu namanya mudhof mudhofileh. Kata kalimat disandingkan kepada Allah. Sama dengan gini, Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah. Bukan berarti pedang Allah beneran. Maksudnya dia itu lihai memainkan pedang. Kalau dia perang kan selalu jadi panglima dia. Tidak pernah kalah. Maka diberi gelar Saifullah. Kalau Musa kalamullah. Kalamnya Allah. Maksudnya apa? Allah berfirman kepada Musa tidak pakai pelantara malaikat. Isa kalimatullah. Maksudnya apa? Dia diciptakan dengan kalimat. Itu namanya mudhof mudhofileh dalam Islam, dalam ilmu nahwu. Sama dengan al-masajidu buyutullah. Beberapa masjid rumahnya Allah. Bukan berarti Allah punya rumah, tapi tempat menyembah kepada Allah. Sujud, kan di masjid sujud itu. Ya, sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya disebut buyutullah, rumahnya Allah gitu. Bukan berarti punya rumah seperti orang Seriwil, bait Allah. Bait ini kan rumah. Gitu. Jadi kalian enggak ngerti bahasa Arab ya. Kalimatullah, kalamullah, saifullah, baitullah. Itu ada maksudnya, ada penjelasannya. Iya. Oke deh, Dokter Jeki lanjut. Kalau saya itu berdiskusinya itu tidak bermain di situ saya. Saya itu selalu menekan kepada umat muslim itu menyembah kepada Tuhan yang mana. Nah, itu yang penekanan saya. Dan harus bisa membuktikan Tuhannya ada. Nah itu tujuan diskusi saya dalam 1 tahun terakhir. Karena begini ya, yang saya takutkan itu adalah orang-orang menyembah kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya, tetapi Tuhan yang disembah oleh mereka adalah hasil imajinasi manusia. Nah itu akan sangat berbahaya sekali untuk perkembangan manusia generasi berikutnya. Karena itu adalah bagian daripada tersesatnya manusia. Gini. Jadi nih, kalau kamu pakai cara kayak gitu, sama saja kamu tuh mengajarkan pagan nih. Kalau saya gini nih, saya ingin mengajarkan orang Kristen agar supaya kembali kepada ajaran samawi. Apa ajaran samawi? Tuhan itu satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Tapi kalau memang syaratnya Tuhan harus ada. Nah ini ajaran pagan. Orang pagan ini tidak mau Tuhan yang dikenalkan Yesus karena tidak kelihatan. Tidak mau menyembah Tuhan yang dikenalkan Yesus karena tidak mau turun ke dunia. Nah, meme ini kalau saya pakai Bible sama dengan Samiri. Musa memperkenalkan Tuhan itu satu, tidak kelihatan, tidak serupa. Apa kata meme? Kata Samiri, ngapain kalian mentuhankan Tuhan seperti itu? Masa Tuhannya tidak bisa dilihat, tidak turun, tidak serupa? Mendingan kalian tak kenalin Tuhan yang tampak. Gimana caranya Samiri? Ya caranya, ayo kita buat Tuhan dari emas. Akhirnya mereka membentuk patung dari anak sapi, kelihatan. Nah meme ini maunya kayak gitu. Berarti mau meme ini ikut ajaran Samiri berarti. Gitu. Begini Ustaz Tata ya. Ustaz Tata bahwasan manusia itu dibekali akal. Nah terus? Ustaz Tata yakin? Iya.
Oke. Baik. Ketika ada seseorang yang datang kepada Ustadz Tata, dia mengatakan bahwasan Tuhan kita itu bernama Jigot. Jigot itu tidak kelihatan tapi dia ada. Apakah Ustadz Tata akan percaya terhadap orang itu? Ya tidak percaya kalau orang itu. Tapi kalau dia seorang nabi utusan Tuhan, percaya saya. Oke, apa alasan Ustadz Tata percaya bahwasan perkataan Muhammad itu benar-benar dan tidak berbohong? Oke. Karena saya menemukan dalam Al-Quran gini nih. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, tugasnya mereka mengenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ternyata saya teliti benar. Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu Allah. Musa mengatakan Tuhan itu Allah. Yesus mengatakan Tuhan itu Allah. Musa mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Sama seperti Al-Quran semuanya. Saya percaya. Nah kalau Meme kan enggak. Meme tidak percaya kepada Tuhan yang dikenakan oleh Yesus kan. Benar enggak? Ustadz Tata coba dengar baik-baik ya. Ya. Apa? Jikalau Ustadz Tata menyanggahnya itu atau memberikan jawabnya itu mengutip daripada Al-Quran, itu tidak bisa. Itu sudah bagian daripada klaim teologis. Nah, untuk membuktikan, sabar Ustadz Tata, untuk membuktikan seorang Muhammad itu berbohong atau tidak, kita harus mengutip dari historikalnya. Nah, historikal tentang Muhammad itu sudah pasti dari hadis. Tidak bisa dari Al-Quran. Al-Quran itu sudah klaim teologis. Oke, terus kamu tahunya Tuhan dari siapa kalau gitu? Sabar. Kamu tahunya Tuhan dari siapa? Oke, baik. Nah. Saya itu mengenali Tuhan saya itu dari kitab suci sebagai pedoman saya. Nah, kitab suci ini dicatat oleh siapa? Dicatat oleh para rasul. Nah, para rasul ini siapa? Para rasul adalah murid-muridnya Tuhan saya. Itulah yang membuat saya mengenali Tuhan saya. Sekarang berarti melalui Yesus kan tahunya kan? Saya mengenali Tuhan saya itu melalui kitab suci. Kitab suci saya itu didokumentasikan oleh bukan melalui Yesus. Para rasul. Lalu para rasul itu mereka mendengarkan dari apa yang diajarkan oleh Tuhan saya sendiri, yaitu Yesus. Sekarang menurut Yesus siapa Tuhan itu? Dia sendiri, karena aku dan Tuhan adalah satu. Sekarang sebutkan hukum yang terutama dengar sirwil Tuhan itu aku di mana? Ya kan aku udah bilang tadi dalam konteks pengajaran itu. Kan saya sudah jelaskan tadi, seorang raja ketika menyamar, dia tidak akan mungkin. Dan kalau sebagai data, katanya kamu percaya ke Yesus, gimana? Enggak, ini kita begini Ustaz Tata. Saya itu mau mengungkapkan, kira-kira umat Islam itu benar-benar menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, ataukah menyembah kepada Tuhan yang dihasilkan daripada imajinasi seseorang? Nah, itu yang saya ingin ungkapkan ini, karena kalau Islam kan udah aku jelaskan, Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, udah jelas dari tadi. Nah, cara menguji bahwasan Muhammad itu berbicara tidak bohong itu bagaimana caranya? Ya berarti kalau Nabi Muhammad bohong, Musa dan Yesus bohong juga, kan sama ceritanya. Yesus tidak akan mungkin berbohong, Pak. Oke, berarti Tuhan menurut Yesus siapa? Karena kami memiliki saksi. Yesus tidak pernah bohong. Yesus ngaku dirinya sebagai apa? Nggak, sabar dulu. Jadi Ustadz Tata ini ingin mengkomparasikan antara informasi yang disampaikan Yesus dengan Muhammad itu sama-sama dan setara. Saya mengatakan begini, kami sebagai orang Kristen itu, kami tidak akan pernah ragu ketika Yesus menyampaikan ajaran-ajarannya. Apa alasan kami tidak ragu? Ajaran Yesus dari siapa nih? Ya sabar dulu. Kami memiliki saksi yang kuat yang membuat kami tidak ragu. Contoh begini, Yesus dalam pengajaran sehari-hari banyak orang yang tidak percaya dan banyak yang percaya. Tetapi kami mempunyai saksi yang kuat yang membuat kami percaya. Apa alasannya? Contoh, Yesus membawa murid-muridnya di dalam Markus 9 ayat 7 naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, ketika dalam keadaan berdoa, suara Tuhan kedengaran dari langit. Yang mendengar itu adalah 3 murid Yesus, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Apa kata suara itu yang kedengaran itu? Inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tuntutan suara yang didengar oleh para rasul itu adalah dengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mendengar juga itu. Mendengar, Pak, karena suara dia sendiri kok. Yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa itu? Yesus sendiri adalah Tuhan. Yesus itu bisa memunculkan suara dari berbagai macam arah. Dia adalah Tuhan. Coba lihat, ada Yesus, ada suara Bapa. Yang mana yang kamu Tuhankan?
Yesusnya atau bapaknya? Yesus itu coba dengar ya. Ada suara dari langit itu, Ustadz jangan memikir bahwa Suaranya siapa itu itu? adalah suara dari Tuhan yang berbeda, tidak. Tuhan kami sedang berada di bumi, tetapi Dia bisa memunculkan suara dari berbagai macam arah dalam waktu yang bersamaan. Itu yang disebut dengan Tuhan Maha Kuasa. Maka di dalam kitab Yesaya itu apa kata Yesaya? Ketika aku memandang wajahku ke langit, engkau ada di sana. Ketika aku memandang wajahku ke utara, engkau ada di sana. Jadi Tuhan itu bisa memunculkan suara dari berbagai macam Berarti arah Tuhan dalam itu waktu ada yang di bersamaan. mana menurut Yesus? Hah? Oke, Yesus menerima ajaran dari siapa? Kan saya sudah katakan tadi, Yesus itu pengajaran itu berasal dari dirinya sendiri. Tetapi kalau dia Pakai mengatakan data, dia pakai data. menerima ajaran itu dari Tuhan, Oke, pakai data. di sini dalam konteks pengajaran. Kan saya sudah katakan tadi. Tunggu. Saya ingin pakai data. Ajaranku dari Coba kita ungkapkan dulu tentang ajaran Islam dulu, Ustaz. Enggak. Karena saya ingin itu menyadarkan orang-orang. Nggak mau, saya nggak mau. Silakan pakai data bahwa ajaran Yesus dari dirinya sendiri. Silakan. Mana datanya? Karena saya punya data, saya banyak bahwa ajarannya bukan dari dirinya. Nah, kamu sudah terlanjur ngomong ajaran Yesus dari dirinya. Silakan pakai data. Saya sudah bilang tadi, Yesus itu dalam pengajarannya bahwasan segala firman yang telah kusampaikan kepada mereka, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Bukan berarti Yesus itu menerima firman dari Tuhan lagi. Itu dalam konteks pengajaran. Itu salah satu bentuk untuk meyakinkan kepada orang-orang Yahudi bahwasan dia adalah nabi. Itu hanya meyakinkan kepada mereka. Nabi, berarti dia nabi ya? Dalam konteks ayat itu supaya bangsa Israel itu mau menerima dia. Karena bangsa Israel itu mau menerima hanya seorang nabi. Coba omongan sendiri. Aduh nih kamu ini. Yesus itu begini, dengar ya, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka. Ini dia sampaikan ini di hadapan orang-orang Israel. Kenapa kalimat ini harus diucapkan dia? Ini adalah salah satu bentuk untuk meyakinkan kepada orang Israel bahwasan dia adalah nabi yang diutus Tuhan. Oh, nabi. Supaya mereka itu mau menerima dia. Itu alasannya. Tetapi pada kenyataannya dia adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dengan jalan satu-satu tadi. Pelan-pelan. Kamu dulu kok tak keguguran aja kamu. Kau hidup kamu itu. Muter-muter melilit sendiri. Makanya aku bilang kalau diskusi sama saya itu saya akan membedah seluruh ajaran Islam. Nah itu. Nah sekarang bagaimana Ustaz? Coba dijawab dulu. Bagaimana cara umat muslim itu yakin bahwasan Muhammad itu tidak berbohong? Oke. Jadi gini. Kenapa kok saya yakin? Karena Al-Quran ini nih, saya buktikan dengan gini nih ya. Yesus kan mengaku menerima firman, Nabi Muhammad mengaku menerima firman. Terus saya teliti nih. Firman yang diterima Nabi Muhammad utuh. Suratnya 114 surat, ada sampai sekarang. Ayatnya 6.666 sampai sekarang ada. Hurufnya 1.207.000. Ada sampai sekarang huruf-hurufnya. Setelah saya ngapain percaya ke Yesus? Yesus ngaku menerima firman. Gimana saya mau percaya bahwa dia menerima firman? Wong firman yang pertama kali dia terima aja nggak ada sampai sekarang. Itu mengabadikan. Kalau mengabadikan itu tidak bisa diuji bahwa Muhammad itu berbohong. Gini nih. Gimana saya mau percaya kepada Yesus kalau dia menerima firman? Wong firmannya nggak ada. Coba dengar Ustaz Tata, dengar ya. Yang Ustaz Tata sampaikan tadi itu mengabadikan dari zaman dulu sampai sekarang itu masih terjaga. Itu disebut mengabadikan. Gini, yang saya tanya itu bagaimana cara menguji Muhammad itu berbicara tidak bohong itu bagaimana caranya? Loh buktinya, wahyunya ada tetap sampai sekarang. Dia masuk ke dalam gua. Justru kalau saya ingin menguji Yesus bahwa dia utusan, apanya yang saya percaya? Wong utusan menyampaikan firman. Mana Muhammad, dengar Ustaz Tata, Muhammad masuk ke dalam gua, satu orang pun tidak ada yang mendampinginya. Lalu dia keluar dari dalam, dia mengatakan dia. Sekarang gini nih. Nabi Muhammad pertama kali menerima firman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tempatnya di Gua Hira. Umurnya 40 tahun. Nah, Yesus tempatnya di mana? Isi firmannya apa? Umur berapa? Coba bisa nggak? Biar saya percaya. Coba jelasin ke saya. Ayo.
Gimana kamu itu mau meyakinkan kalau Yesus itu utusan penyampai firman? Nah, coba nengok di mute tuh dan ini. Nah, moderator Silakan, juga, coba. moderator room ini sudah mulai Ya, mute. ya, Oke, sekarang coba jawab, jangan melenceng ya. Saya nanya itu Muhammad masuk ke dalam gua tidak ada yang menemaninya. Lalu bagaimana cara kalian itu bisa percaya dengan perkataan Makanya dia itu loh? saya nanya, Yesus umur berapa, firmannya apa, Oh, terus lari, siapa saksinya? lari ke Yesus pula lagi. Kita membedah tentang ajaran Islam ini. Saya uji nih. Saya uji kemampuan Islam cara berpikirnya itu. Saya sudah jawab kalau versi Islamnya. Sekarang kan kamu tahu kan gimana bentuk dialog saya ini. Jawabannya di mana Ustaz Tata? Tidak ada jawaban. Yang saya tanya itu bagaimana cara. Nih, kamu itu kenal saya lama. Saya ini selalu memancing. Tunggu dulu nih, gantian. Saya ini ketika berdialog, kamu kenal saya lama. Tak pancing Kristen bertanya. Dan setelah saya jawab, saya kembalikan pertanyaan itu. Itu metode saya dari dulu. Karena saya yakin ketika pertanyaan itu saya kembalikan, pelangap-pelongo kalian itu. Ayo, coba sekarang. Nabi Muhammad tempatnya ada, wahyunya Harusnya ada. begini Ustaz Tata. Komparasinya itu harus tepat. Contoh begini ya, dengar baik-baik ya. Ini dengar, coba dengar dulu. Komparasinya tidak tepat, Pak. Ini saya jelaskan ya. Contoh begini. Saya bertanya bagaimana cara kalian membuktikan bahwasan Muhammad itu berbicara tidak bohong. Nah, kamu juga akan mengkomparkan ini dengan bertanya yang sama. Cara bertanyanya begini, bagaimana cara kalian itu menjelaskan bahwasan Yesus berbicara tidak bohong? Oke. Nah ini, karena ini kan Yesus mengklaim, Muhammad mengklaim nih, dua-duanya mengklaim. Nah bagaimana cara kita membuktikan mereka berdua itu tidak berbohong? Gantian, Ini ya. caranya. Oke, gantian. Karena gini nih, kita tahu kan tugasnya utusan kan penyampai firman, utusan itu kan menerima firman dan wajib menyampaikan. Kalau dalam Al-Quran An-Najm ayat 3. Kalau dalam Bible Yohanes 3:34, tugasnya utusan penyampai. Bagaimana saya percaya ke Nabi Muhammad? Loh, wong nyata kok yang disampaikan ada sampai sekarang. Ayatnya ada, suratnya ada, hurufnya ada, dan kami amalkan isinya. Terus umurnya ada ketika menerima wahyu, tempatnya ada. Nah sekarang, gimana saya mau percaya ke Yesus? Dia cuma ngaku menerima firman, firmannya gak ada. Tempatnya di mana dia pertama kali menerima? Umur berapa dia? Gak ada. Gimana saya mau percaya? Coba Ustaz Tata dengar. Yesus dan Muhammad itu bisa nggak dikatakan mereka mengklaim? Ya tidak, kan dia nabi. Alamak, Ustaz tahu definisi klaim apa? Dia kan mengaku-ngaku, ibaratkan mengaku dirinya nabi. Sekarang kalau Ustaz Tata mengatakan Yesus dan Muhammad tidak klaim, saya tanya, kapan Yesus itu berbicara dengan Tuhan dan siapa yang menjadi saksi? Dan kapan Muhammad berbicara dengan malaikat, siapa yang menjadi saksi? Oke. Kalau tidak ada saksi yang menyaksikan mereka sedang berbicara dengan malaikat atau Tuhan, maka itu disebut sebagai klaim, Pak. Udah. Saya jawab. Nabi Muhammad. Dulu moderator, aku berbicara. Enggak bisa. Kalau kamu nanya, saya jawab, kamu diem. Udah lah, saya dengan kamu dari dulu itu enak loh kalau dialog, lo gantian ya. Oke. Kamu nanya Yesus dan Nabi Muhammad siapa saksinya? Kalau dalam Al-Quran Al-Fat ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi saksi ini. Terus sama dengan ketika saya nanya ke Yesus, kamu kan utusan, siapa saksinya? Yohanes 5:37, Bapak yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Jadi Nabi Muhammad dengan Yesus ketika ditanya saksi, Tuhan yang menjadi saksi. Lalu saya nanya lagi ke Yesus, kok Tuhan sendiri yang menjadi saksi? Iya Tata, 1 Yohanes 5 ayat 9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Makanya Nabi Muhammad saksinya Allah. Surat Al-Fat 28. Yesus saksinya Allah. Yohanes 5:37. Enak kan? Terus saya nanya lagi kata Yesus. Yohanes 5:31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Makanya saya butuh Allah yang menjadi saksi. Bapak yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Kalau Nabi Muhammad, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Sama kan? Ayo gimana? Sekarang Ustadz Tata dengar
di dalam pengadilan internasional, Ada. coba dengar, kalian dengar baik-baik ya. Di dalam pengadilan internasional, kalau kamu menyampaikan kesaksian goib kepada mereka, kita akan dilempari, Pak. Tetapi yang mereka butuhkan itu adalah kesaksian secara realitas, bukan goib, Pak. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan tidak perlu saksi dari manusia, cukup Allahnya saja. Allah itu goib, Pak. Di dalam hukum internasional, Yesus yang ngomong. sabar dulu, sabar. Di dalam hukum internasional, di pengadilan tertinggi dunia itu akan dilempari. Kalau kami punya saksi yang kuat, Pak. Contoh begini ya, saya sudah katakan tadi. Yesus benar mengatakan bahwasan cukup Bapakku saja menjadi saksi. Tapi kalau kita uji di dalam pengadilan internasional itu akan dilempar. Tetapi kami mempunyai satu bukti yang sangat kuat di dalam Markus 9 ayat 7 tadi, ketika Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung untuk berdoa, 3 orang ini mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu menuntut mereka bahwasan inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan, kalian harus dengarkan dia. Berarti kalau kita masukkan ke dalam hukum internasional, ke dalam pengadilan tertinggi, mereka diterima, Pak, tetapi Islam akan ditolak, Pak. Kalian akan dikatakan ajaran fiktif, Pak. Oke, berarti Yesus kalah, percaya aja, tumbang kalian, Pak. Oke, sudah, gantian. Berarti kamu sama saja kamu menantang Yesus. Yesus. Kalau seperti kamu, omongannya fiktif, Karena Yesus dikatakan, Yesus apa saksinya kamu menjadi utusan? Allah yang menjadi saksi. Yesus, kalau kamu dibawa ke internasional, dilempar kamu. Apa kata Yesus? 1 Yohanes 5 ayat 9. Saya tidak butuh kesaksian manusia. Terserah. Kalau kamu mau lempar aku, silakan. Karena yang saya butuhkan cukup Allah yang menjadi saksi. Nah, gitu kan? Berarti kamu menantang Yesus. Gimana? Ayo. Saya sudah katakan tadi, segala ucapan Yesus tidak ada keraguan dalam diri kami, karena kami sudah mempunyai saksi. Tuhan itu berbicara langsung kepada murid-murid Yesus, menuntut kami untuk percaya. Jadi ketika Yesus mengatakan begini, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Maka saya bertanya, Yesus, kapan kamu menerima firman? Saya akan bertanya nih, Ustaz Tata sabar dulu ya. Saya seandainya ada pada zaman itu, di zaman Yesus, ketika dia berkata di depan saya, dia mengatakan segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah kau sampaikan kepada mereka. Saya akan tantang Yesus, Pak, demi Tuhan. Saya akan tanya dia, Yesus, kapan kamu berbicara dengan Tuhan? Lalu datanglah murid-muridnya akan menjawab kepada kami, wahai Dr. Jeki, memang Yesus berbicara dengan Tuhan, kamu tidak pernah menjadi saksi, tetapi kami adalah saksi mata. Tuhan berbicara dengan kami, tuntutan Tuhan adalah dengarkanlah perkataan Yesus. Kami punya saksi yang kuat, Pak. Bagaimana dengan Muhammad? Tumbang, Pak. Saya katakan, sudah. tumbang kalian dihukum terus, kalian akan dibuang, Pak. Gantian. Misalnya saya tanya ke Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katanya engkau menerima wahyu, mana wahyu itu? Al-alaq, al-qalam, mujamil, mudasir, al-fatihah, al-haq, al-takwir, al-a'la, al-ail, al-fajr, ad-duha, al-insyirah, al-asr, al-adiyat, al-kausat, sampai an-nasr, 114 surat. Lalu saya nanya ke Yesus, katanya kamu menerima firman, mana firman yang kamu terima? Coba urutkan. Kok jadi lari ke situ, Ustaz? Tuntutan di sini adalah salah satu pembuktian tidak berbohong. Kalau nggak ditanya gitu kan ngaku-ngaku nantinya. Coba saya nanya misal ke Meme, urutkan wahyu yang Yesus terima seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad utus sampai sekarang. Coba sekarang urutkan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Coba urutkan yang disampaikan itu. Apa pertama kali? Kita tidak berbicara tentang urutannya. Di sini adalah salah satu bentuk pengujian. Kira-kira klaimnya Yesus dan klaim Muhammad ini mana yang berbohong? Yesus ini adalah salah satu bentuk pengujian loh. Makanya saya selalu menguji umat Muslim itu, kira-kira klaim Yesus dan klaim Muhammad ini mana yang berbohong di sini? Berpotensi berbohong siapa? Sudah lolos Yesus, sudah lolos sudah. Pertama kali udah lolos. Mana wahyu yang pertama kali diterima? Di mana tempatnya? Apa bunyinya? Umur berapa dia? Kalau Islam umur 40 tahun, tempatnya Gua Hira pertama kali. Suratnya 114 surat. Ada semua. Yesus. Terus umur berapa kamu Yesus dapat firman? Gak tahu. Pertama kali yang disampaikan apa? Gak tahu. Umur berapa? Gak tahu. Gimana saya mau percaya? Kalau hanya kayak gitu. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, inilah lawan seimbangnya Ustaz Tata. Beliau ini juga pintar, tapi beliau tidak akan mungkin bisa menghadapi seorang Dr. Jeki. Oke, dites dulu. Ya, oke. Silakan Abang Jibril kalau mau masuk, Pak. Enggak, Jeki, kamu jangan double standar coba.
kamu mau kita ke pengadilan internasional dan ada saksi dan ada bukti, betul nggak? Oh iya benar. Oke. Bible kamu itu saksinya siapa, Mimi? Berbicara tentang Bible, sekarang kita pengujian tentang klaim dulu, Pak. Klaim seseorang Oke. secara personal. Coba dengar dulu, dengar dulu. Oke. Sabar dulu. Di sini kita menguji klaim daripada personal. Personal yang dimaksud ini Baik. adalah pribadi Yesus dan pribadi Muhammad. Ini dari klaim mereka berdua ini, kira-kira mana yang berbohong. Setelah itu kita akan Baik. masuk ke dalam pendokumentasian kitab suci. Oke. Di situ, Pak. Dari klaim dulu berarti ya. Ini klaim dulu. Baik. Dari klaim ini kita membaca klaimnya dari mana, Mimi? Kita membaca klaim dari kitab yang sudah didokumentasikan. Kita membaca klaim, kita tahu ada klaim itu dari mana, Mimi? Dari kitab yang sudah didokumentasikan. Dari kitab yang sudah dokumentasikan. Berarti kita mesti cek dulu klaim kitab sucinya ini dari mana, betul nggak? Oke. Nah, jelas ya? Ya. Oke, sekarang klaim apa yang kamu mau pertanyakan? Nanti kita mirroring. Yang saya tanyakan itu tadi sudah katakan tadi, bagaimana cara membuktikan Muhammad itu berbicara tidak bohong dan bagaimana cara membuktikan Yesus berbicara tidak bohong? Bagaimana cara kita? Baik. Kita langsung bandingkan ya, Meme ya. Boleh, Ini kita boleh. di pengadilan internasional nih. Oke. Kalau Nabi Muhammad SAW klaimnya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis, betul nggak? Oke, sepakat saya. Nah, kalau kita lihat Al-Quran dan hadis, nggak pernah dari sejarah hidup Rasulullah dari tahun 571, dari dia lahir sampai dia meninggal di 632, dia nggak pernah berbohong sekalipun di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Betul nggak? Enggak, saya tidak pernah menemukan itu. Nggak pernah ada dia berbohong kan? Tidak dicatat, Pak. Bukan nggak pernah berbohong, tidak dicatat. Loh, kok berarti semua mesti dicatat? Pasti dia harus dicatat, Pak. Oh berarti oke. Itu klaim kamu ya, itu kuncian kamu ya. Karena Saya kunci ini kamu di adalah situ sebuah ya. historical untuk menguatkan Baik. orang-orang setelahnya, Pak. Coba dengar baik-baik. Ya. Baik, Coba dengar, Pak. baik. Jibril, Tunggu dengar. sebentar dong, kan saya lagi menjawab. Oh ya, Kan silakan. saya lagi menjawab klaim kamu. Ya, jadi dari situ, dari semua catatan Rasulullah dari lahir sampai meninggal tidak pernah berbohong. Karena itu kita tahu dia jujur. Satu. Kedua, kalau memang itu udah confirm dari semua catatan yang bisa diverifikasi. Kita tahu siapa penyampainya, kita tahu siapa saksinya, kita tahu siapa yang menyampaikan, kita tahu semua. Nah, sekarang kita berbalik. Oke, sekarang kita tahu dari mana klaim Yesus nggak berbohong. Datanya dari mana? Apakah Yesus ada hadisnya? Yesus, Pak, di dalam Alkitab itu, Pak, dia tidak pernah dikatakan dia berdosa, Pak. Enggak, dia ada hadisnya nggak? Ada saksinya nggak? Tidak ada. Dia tidak Enggak pernah ada saksi. dikatakan sebagai orang yang berdosa di dalam Alkitab. Nggak ada saksi. Bohong itu adalah sifat Oh, berdosa, jangan Pak. klaim teologi Kalau dong. dikatakan Jangan klaim Yesus teologi tidak pernah dong. berdosa, Jangan klaim maka teologi dia dong. tidak pernah berbohong. Meme, jangan klaim teologi dong. Kok kamu klaim teologi? Loh, kamu mempertanyakan tentang historical. Iya, ya udah Itu, Pak. saksi Yesus. Kok emosi sih? Kok Oke, sabar. emosi ya, Meme? Oke, tenangkan dirimu, tenangkan. Kok emosi? Klaim kamu Yesus nggak pernah berbohong dan ada saksinya dan seterusnya, itu ada di mana? Hadis Yesus atau ada kesaksian Oke, baik. pengikutnya di mana itu coba? Di dalam historical perjanjian baru, Pak, khususnya Injil kanonik, 4 Injil kanonik, Yesus tidak pernah Itu klaim teologi kan? Pak, historical itu tidak masuk dalam klaim teologis. Itu klaim teologi historis itu. dong. Itu klaim teologi. Sampai sekarang kita nggak tahu evangelion kamu itu ditulis sama siapa, Meme. Dengar dulu. Itu klaim Dengar dulu, teologi dengar kamu. dulu. Kamu bisa nggak membedakan klaim teologis dengan fakta historis? Ini fakta. Ya, makanya yang saya kejar faktanya. Coba. Di mana ada saksi, ada saksi penulis yang menyatakan hidup Yesus tuh nggak berdosa. Saya gitu. berbicara. Saya tanya sama Silakan. kamu bisa nggak membedakan klaim teologis dengan fakta historis? Bisa. Apa? Kalau teologis itu cuma klaim,
Itu klaim keimanan. Theo itu artinya Tuhan. Teologis itu artinya pengetahuan soal Tuhan. Jadi klaim teologis itu klaim pengetahuan soal Tuhan. Sementara fakta histori itu didukung oleh saksi dan bukti, bukan klaim saksi doang. Meme, saya bisa bilang yang nonton proklamasi itu ada 2 juta orang. Apakah itu benar? Tidak. Oke, sekarang saya tanya dulu bentar. Historikal yang tertulis di dalam hadis itu klaim historikal atau fakta historikal? Itu fakta sejarah. Bagaimana cara mengujinya bahwasan itu bukan klaim historis tetapi Dari fakta sanad dan perawi. Contoh. nggak bisa Pak, nggak bisa. Nggak bisa Pak, saya mengatakan nggak bisa itu Pak. Oke, boleh saya kasih tahu. Kamu tahu nggak sanad dan perawi itu apa? Saya tahu Pak sanad itu, dengar Apa? dari mulut ke mulut itu Pak. Ya, dari mulut ke mulut. Tapi kamu tahu nggak sanadnya itu ada Dari perawinya? mulut ke mulut tidak bisa dijadikan sebagai fakta histori Pak. Fakta Kamu histori tahu adalah nggak pembuktian, perawinya Pak. itu apa, Meme? Hah? Tahu nggak perawinya itu apa? Tahu Pak, perawi itu saya tahu Pak. Apa? Coba jelaskanlah perawi apa. Katanya tahu. Oke, contoh ya Meme. Contoh, ada satu hadis Sahih Muslim nomor 9. Siapa saksi hadis ini? Siapa yang menyaksikan kejadian ini terjadi? Itu Umar bin Khattab bin Nufail. Umar ini bin Khattab bin Nufail. Dia itu nasabnya dari Al-Quraish Al-Adawi. Dia kalangan sahabat. Abis itu dia tahun wafatnya 23 Hijriah. Berarti dari tahunnya kita tahu kalau dia memang ada saksi, dia memang saksi hidup. Kenapa? Karena dari tahun hidupnya itu udah clear, udah sync dengan kejadian. Abis itu Umar bin Khattab menceritakan ke Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Naufail. Dia ini kita tahu bahwa dia ini di kalangan sahabat juga. Dia ini tinggalnya di Madinah. Di tempat yang sama, meninggalnya tahun 73. Berarti kurang lebih 30 tahun setelah Umar. Berarti dia umurnya berapa? Berarti dia mendengar benar Umar menceritakan hal yang sama. Habis itu turun ke Yahya bin Yama'ar. Yahya bin Yama'ar ini dia hidupnya di Hims. Dia ini kalangan tabi'in. Dia meninggalnya tahun 89. Berarti waktu dia masih hidup, dia bisa mendengarkan dari Abdullah bin Umar. Seperti tadi. Jadi ada sanatnya, ada perawinya, ada kualitasnya, penyampainya. Ini baru hadis loh, belum Al-Quran yang mutawatir ya. Nah, kan hadis ini fakta sejarah. Tadi klaim saya, hadis ini fakta sejarah. Dan ini hadis ini nggak cuma diverifikasi oleh 1-2 orang, 1-2 sanad dan 1-2 perawi, tapi berlapis dia. Nah sekarang coba ceritakan, ini bukan klaim teologis, hadis ini bukan klaim teologis. Oke, sekarang aku tanya sama Bang Jibril. Iya, emang dari tadi gue ditanya Ya, aja, Mi. sabar Tanya dulu. aja, tanya. Ini kan dikatakan sebagai klaim, bukan klaim, fakta historis dikatakan. Fakta ya. sejarah. Iya, fakta histori, tahu. Nah, setiap fakta histori itu untuk membuktikan bahwasan fakta histori itu benar harus disetujui oleh siapa? Bukti. Ya, maksudnya yang mempunyai otoritas untuk membenarkan bahwasan fakta histori ini benar-benar ada itu Buktinya disetujui bisa. oleh siapa? Buktinya bisa diverifikasi. Disetujui oleh siapa saya tanya? Buktinya bisa diverifikasi, Meme. Iya, maksudnya buktinya bisa diverifikasi, harus disetujui oleh siapa? Yang Nggak bisa memiliki disetujui oleh 1 orang dong. Kalau buktinya nggak bisa diverifikasi, disetujui sama 1 orang, nggak sah dong. Buktinya maksudnya mesti bisa diverifikasi. otoritasnya itu siapa? Nggak bisa ada otoritasnya, Meme. Kalau nggak ada bisa otoritasnya, lah. Meme. Kalau ada otoritasnya, buktinya nggak bisa diverifikasi tapi diotoritasin, Sekarang jadi begini, bohong Pak. dong. Dengar ya. Klaim historikal ini yang berkaitan tentang historikalnya Muhammad ini kan hanya diakui di dalam kalangan Islam. Secara internasional, coba dengar baik-baik, sabar. Oke. Di sini kita sudah masuk ke dalam ranah agama ya, coba dengar baik-baik. Jadi kalau berdiskusi dengan seorang dokter itu sabar. Enggak, kamu suka nyerang doang, nanti ditebalikin kamu Nggak, ketawa-tawa. sabar. Tenangkan diri kalian, sabar. Seorang dokter jadi Dari santai tadi saya kok. ketawa-tawa kok. Ya santai tetapi mematikan seorang dokter jadi. Iya. Dengar ya. Jadi klaim, sabar dulu.
klaim histori yang ada di dalam hadis itu yang dianggap sebagai fakta histori. Dan fakta histori yang ada di dalam hadis ini hanya diakui di dalam kalangan umat muslim. Apakah internasional mengakui bahwasan klaim ini benar-benar ada? Apakah Ada. diakui? Nah, sama seperti macam begini, contoh begini ya. Ada, diakui. Sabar dulu Bang Jibril, sabar. Tenangkan diri. Abang sabar aja dulu. Sabar. Dari tadi aku sambil ngerokok. Iya, Teman-teman bantu tab-tabnya ya, buat teman-teman yang di bawah bantu Sabar, tab-tab, sabar, pindahin sabar. tab-tab ya, share-share dan Nah, posting ulang. contoh begini ya, korennya. contoh begini ya. Klaim histori yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru itu kan 4 Injil kanonik itu kan ada sebagian klaim teologis dan ada klaim histori. Nah, Oke, klaim histori historinya kita mau cek nih. sabar dulu. Klaim historinya itu adalah saksi-saksi mata yang hidup bersama-sama. Bukan dong. Klaim historinya klaim histori dong. Jangan saksi mata. Saksi mata kita nggak bisa Sabar tanya dulu. saksi matanya. Saksi matanya udah nggak ada. Nggak, Jeki. Klaim historinya Yesus lahir di tahun berapa di Perjanjian Baru? Ya, kamu? sabar dulu. Klaim histori dengar dulu, Pak. Klaim histori di dalam kitab suci, dalam kitab saya dulu ya. Jadi Lukas itu kan dia melakukan Lahirnya tahun berapa? Ini sejarahnya. Klaim historinya aja dulu. tanggalnya tidak dicatat, Pak. Oke, tahunnya? Tahunnya juga tidak dicatat. Lah, katanya klaim histori. Jadi setiap klaim histori itu, contoh begini Katanya klaim histori. Ya. Tahunnya. Sabar dulu Pak, sabar, tenang, sabar. Sekarang kan tentang klaim histori ya. Jadi klaim histori tentang seorang personal ya. Jadi kita menguji personal sekarang nih. Iya, dari tadi kan kita menguji personalnya Yesus dengan personalnya Muhammad. Iya, Kira-kira- klaimnya tuh dari mana? Dari kitab suci. Kalau Bang kamu Jibril, dari kitab sabar suci, dulu, Bang kalau Jibril. saya dari Aku Al-Quran kan dan sedang hadis. menjelaskan ini. Bang Jibril sabar dulu lah Bang. Saya tahu, sabar aja dulu. Oke. Kan di sini kita menguji tentang historical secara personal. Nah, historical secara personal yang dimaksud di sini, yang mau diuji itu dari tempat tanggal lahirnya, tahun berapa, di mana dia lahir, di zaman siapa, itu histori, namanya fakta histori. Nah, lalu sama juga demikian Muhammad. Nah, saya mengatakan di dalam klaim histori kami, tahun kelahiran Yesus tidak dicatat dan tanggal kelahirannya tidak dicatat. Nah, itu jawabannya. Dicatat, Mimi. Di zaman Gimana? Herodes. Oke, di zaman Herodes coba mana? Dijamin Mana buktinya? di zaman Herodes. Lah kan ada, kamu masa nggak baca sih di zaman Herodes. Nah, kalau kita ngelihat klaim sejarahnya di zaman Herodes itu meninggal di bulan Juli 4 tahun ke 8 tahun sebelum Masehi. Berarti Yesus lahir sebelum Masehi ya. Klaim sejarah kamu ya. Herodes yang mana? Herodes Antipas atau Herodes yang mana? Herodes ada 2 di zaman Yesus, Pak. Coba dengar baik-baik. Betul. Yang pertama Ya, sabar dong, dulu. Ya, the Abang great sabar. the- Aku udah bilang sabar dulu. Aduh, Bang Jibril ini aku lagi menjelaskan Panik. itu. Tenang Panik. aja dulu diri Bang Jibril. Siap. Iya, Kalau saya itu santai aja. santai. Herodes Antipas itu adalah anaknya daripada Raja Herodes. Betul. Jadi sekarang yang dimaksud klaim histori, fakta histori yang dicatat oleh Herodes ini, Herodes yang mana Abang maksud? Herodes yang pertama dong. Oh ya, dari mana datanya? Loh, emang yang jadi cuma satu Herodes yang ada di hidup Yesus? Ada 2 Herodes. Ah, Abang kan ada dua. mengatakan Herodes yang pertama dong. Nah, datanya dari mana? Kan dari lahir. Kan kita lagi ngomongin lahiran. Jadi Herodes yang gantung sama Herodes yang melahirkan sama. Kan ada Mendengar- dua kamu bilang. Sabar dulu Bang, sabar. Ya, saya Iya, jelaskan dari ya. tadi saya sabar lah. Bukti Abang mengatakan bahwasan yang membuat historical itu adalah Herodes yang pertama. Datanya di mana? Berarti Kan Abang ada dua. mengatakan bapaknya yang mencatat, bukan berarti Abang mengatakan bapaknya yang mencatat, bukan anaknya. Anaknya kan ada Herodes Antipas bukan. tuh. Iya, kan ada dua nih, dua Herodes nih. Bang Meme kan ada 2 Herodes nih. Ada satu di zaman lahir, abis itu di zaman dia digantung, betul nggak? Di zaman lahir itu Herodes siapa? Nah, berarti yang ada 2 Herodes dong.
Ya maksudnya saya tanya sama abang-abang kan tahu. Berarti nih, yang ada pas Herodes. berarti zaman Yesus lahir di Herodes yang bapak dong. Sabar dulu Pak. Ya udah. Saya tanya sama abang ini. Gue udah sabar banget, disuruh sabar gimana sih? Enggak, maksudnya saya tanya dulu. Menurut abang di zaman Yesus lahir itu Herodes yang mana? Herodes yang pertama dong, bapaknya dong. Datanya? Iya pasti nggak itu? Itu common sense nggak? Datanya dari mana? Iya common sense nggak? Kalau memang lahirnya nggak di zaman bapaknya, berarti cuma ada satu Herodes. Nah, aku cari data sebentar. Ini jangan. Silakan. Ya logika sederhananya aja. Kalau misalkan Iya. bukan di bapak kan berarti cuma satu. Cuma satu. Aduh, segitu simpelnya. Nenek. Ini kan kita tadi begitu dites soal hadis, kesahihannya, fakta sejarahnya kita sebutin tuh sanadnya, perawinya. Dia soal Herodes aja berantakan nih. Gimana nih? Ya kalau mengakui Herodes itu ada dua ya tentu ya yang paling tua kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya buat sobat-sobat Ikhwan Fillah, mohon bantuannya ya buat tab-tab, kencengin tab-tabnya, share-share dan juga posting ulang. Yang ada logoren kasih logorennya ya, biar komalnya kuat. Silakan yang di bawah kalau mau yang report silakan report. Nah, silakan sok kalau mau nge-report. Ya, Bang Widodo. Oke, sejarah yang saya baca tadi, Yesus lahir di zaman Herodes Agung, artinya bapaknya daripada. Jangan dulu Bang. Iya Sabar betul dulu, dong, Bang. berarti yang saya bilang. Enggak, sabar dulu biar netizen di bawah itu tahu maksudnya. Sabar dulu abang, Oh, sabar. siap. Saya jelaskan dulu ya. Yesus lahir di zaman Herodes Agung, artinya Herodes Agung ini memiliki anak namanya. Enggak, tunggu dulu sebelum ke anaknya, Herodes Agung ini meninggalnya kapan? Tahun berapa? Nggak tahu saya. Tadi yang saya bilang April 4 tahun sebelum Masehi. Coba dicari dulu, Oke. di Google dulu. Oke, Herodes meninggal tahun berapa tadi? April 4 tahun sebelum Masehi. Berarti sebelum kelahiran Yesus. Nah itu makanya nggak kena sama Bible kamu. Nah, Yesus itu Herodes ini, dengar dulu. Herodes Agung ini meninggal 4 tahun sebelum Masehi. Bagaimana Yesus lahir waktu Herodes masih ada? Oke, sabar, coba dengar ya. Herodes Agung meninggalnya itu setelah dia meninggal April 4 tahun kemudian. sebelum Masehi. Iya, sebelum Masehi. Artinya Herodes itu meninggal 4 tahun sebelum Masehi. Lalu Yesus itu dicatat lahir tahun berapa? Katanya lahirnya di zaman Herodes, betul nggak? Dicatat oleh siapa? Di Bible kamu, klaim sejarah di Bible ditulis Yesus lahir zaman Herodes, betul nggak? Coba aku cek bentar ya. Pelan-pelan. Sabar, kita santai aja. Kita santai aja, mau klaim-klaiman sejarah. Kui. Oke, makasih yang sudah bantu tab-tab, share-share dan juga bantu follow-follow ya. Buat narasumber yang di atas, silakan bantu Oh, follow-follow. jadi di sini saya menemukan Yesus itu lahir di zaman Herodes Antipas, anaknya daripada Herodes Agung. Jadi dia lahir. Sabar dulu. Ini saya baca barusan tadi historikalnya. Yesus lahir di zaman Herodes Antipas. Herodes Antipas lahirnya tahun berapa? Nah, nggak tahu saya. Tahun 21 sebelum Masehi. Artinya dia lebih tua daripada Yesus. Meninggal, ya betul. Dia meninggalnya tahun 39. Iya. Setelah Masehi. Nah, bukan, kamu keliru, Meme. Yesus itu nggak lahir di tahun 0, Meme. Sebelum.
Jadi kamu jangan nabrak sejarah sendiri dengan klaim teologi kamu. Yesus itu memang benar lahirnya 4 tahun sebelum Masehi. Ya datanya di mana? Itu pengetahuan umum. Nggak Kenapa? bisa Karena seperti kalau itu. dia bukan Itu hanyalah tebak-tebakan aja. Itu tebak-tebakan daripada Kenapa? Karena kalau dia lahir di tahun 0, pertama nggak ada yang namanya tahun 0. Kedua, kalau dia lahir di tahun 0, dia nggak ketemu bapaknya Herodes. Sementara dia lahir di zaman bapaknya Herodes. ya datanya di mana? Oke, saya tunjukin ya. Oke. Siapa yang membuat sejarahnya di situ? Pegangan, nih. pegangan. Jangan dikutip dari teolog-teolog yang nggak jelas itu hanya Iya, jelas tebak-tebakan. enggak. Kita nggak usah. Kita nggak pakai teologi di sini. Ini sejarah aja, sejarah aja. Nih, ini sejarah aja. Kita nggak usah pakai teologi, nggak usah pakai kitab, nggak usah pakai kepercayaan, nggak usah pakai iman. Nih, ini saya ambil dari Britannica ya, Meme ya. Britannica ini yang punya ensiklopedia. Harold atau Herodes, bapaknya nih, ini yang bapaknya nih. Bapaknya ini meninggalnya April 4 tahun sebelum Masehi. Betul nggak? Oke. Nah, anaknya Herodes Antipas ini lahirnya 21 tahun sebelum Masehi, meninggalnya 39 setelah Masehi. Betul nggak? 40 tahun, 4 tahun sebelum Masehi dengan 21 tahun. Enggak, sebelum ini Herodes Antipas anaknya. Berarti hitungannya Herodes Antipas lebih tua dong. Lebih akhir dong, kan dia anaknya. Dia Loh, lahirnya tahun 21. Hitungan Masehi itu, Pak, hitungan sebelum Masehi dan hitungan Masehi itu berbeda. Iya tahu, hitung mundur sebelum Masehi itu hitung mundur. Nah, itu dikatakan Herodes Antipas itu lahirnya itu coba diulang. Nah, oke, saya ulang ya. Herod bapaknya lahirnya tahun 73 sebelum Masehi, meninggalnya April 4 sebelum Masehi. Tahun Jelas? 73 sebelum Masehi. Iya. 73 sebelum Masehi berarti dia tahun 1000 kalau hitung normalnya ya. Nggak usah dihitung normal, 73 kurang 4 aja, berarti umurnya 69. Kok susah banget sih? Astagfirullah. Abis itu anaknya lahir di tahun 21, berarti 21 kurang 73, berarti si Herodes punya anak waktu di umur 41 tahun. Ya Allah, begini aja mesti bisa diajarin sih, Meme. Herodes Agung mempunyai anak di umurnya 41 tahun. Iya dong, karena di umurnya, dia kan lahir 73. Oke. Habis itu mundur nih, kita masa mau hitung, tolong dihitung satu-satu. Begitu dia umur 1 tahun, berarti tahunnya 72. Begitu dia umur 2 tahun, berarti tahunnya di 71. Masa dihitung gitu? Enggak dong, kita hitung aja langsung. Ini Herodes lahir tahun 73 sebelum Masehi, meninggal April tahun 4 sebelum Masehi. Betul nggak? Anaknya lahir 21 tahun sebelum Masehi, meninggalnya 39 tahun setelah Masehi. Meninggalnya 39 tahun Setelah Masehi. berarti 10 tahun. Berarti kalau hitungan tahun Masehi itu dia udah umur berapa dia meninggal? Ya 21 tambah 39. Berarti umurnya 60. Sama bapaknya 69 umurnya. Dia umurnya maksudnya 60. Hitung di Masehinya itu dia di tahun berapa dia meninggal? Ini 39. Berarti 39 Masehi, berarti dia Yesus lebih duluan. Enggak dong. Nah, itu kita sebelum ke Yesus nih, kamu masukin dulu di kepala kamu. Yesus Harold, kan 33, dia 39. nah itu salahnya kamu. Yesus nggak meninggal di tahun 33. Makanya itu fakta sejarah. Tunggu sebentar ya, Meme ya. Tunggu sebentar. Kamu pahami dulu nih. Herodes bapaknya lahir tahun 73, meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Habis itu anaknya si Herodes ini, Herodes Antipas, lahirnya tahun 21 sebelum Masehi, meninggalnya 39 sebelum Masehi. Yesus lahirnya itu 6 ke 4 sebelum Masehi. Meninggalnya itu 30.
bukan 33, dan ini bukan 0. Jadi dia mesti lahir di zaman bapaknya Herodes. Kenapa? Karena kalau kamu bilang dia lahir di 0, dia nggak ketemu bapaknya Herodes. Yesus meninggal di tahun berapa? 30 Masehi. 30 Masehi, karena kan dia umurnya 33. 30 kurang 3, 33. 4 tahun sebelum Masehi. Berarti kalau hitung mundur dia juga nggak jumpa lah sama Herodes Agung, bro. Ikut dong, kan dia lahirnya 4 ke 6 sebelum Masehi. Herodes Agung meninggalnya 4 sebelum, berarti mereka ketemu di tahun 4. Herodes Ketemu itu, meninggal Mai. 4 tahun Ketemu sebelum itu, Masehi. Mai. Yesus lahir 3 tahun sebelum Masehi. Berarti jarak 1 tahun yang tidak ketemu mereka di situ. Di tahun keempat, astagfirullahaladzim, di tahun keempat, ini, oke, berarti lo mau artiin ini 30 ini 30 onwards. 30 ini berarti tahun 29 ke tahun 30. 30 itu kan dihitung dari awal Masehi. Nah, awal Masehi Iya, itu 30. iya, Berarti iya, Yesus lahir bukan di awal Masehi tetapi sebelum Masehi. Katamu Iya. tadi 3 tahun sebelum Masehi. Ini Benar kan? 4 tahun sebelum Masehi. Berarti Yesus umur 34 tahun baru meninggal. 33 dong. Bagaimana cara hitungnya? Kok Ininya bisa kan sampai 29 jalan 30. Ini kan 29 jalan 30, Meme. Oh ya udahlah, aku ikutin aja lah, udah lanjutlah. Ini fakta sejarah, kok nggak bisa kamu ngikut-ngikutin aja sih? Berarti Herodes Agung setelah Yesus lahir, dia sekitar hitungan bulan dia meninggal. Betul. Udahlah, Habis itu? aku izin turun makan dulu, nanti baru nyambung lagi ya. Oke. Ayo, ini semuanya. Kabur juga, meme. Maaf ya Ustaz Tahta. Assalamualaikum Ustaz Tahta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut, Bang. Jadi ngomongin sejarah nih Ustaz. Jadi berat nih. Bukan dialog barusan itu, bertanya, yang ngajarin, bukan dialog. Dia tahu hadis, tahu, Stana tahu. Gimana tuh? Ya udah ceritakanlah. Lah. Baru seru, baru setengah jam kita belajar. Udah bang, kata Meme cuma mau nambah ilmu sama kita pak. Iya. Ya buat teman-teman ikhwan villa yang di bawah, bantu tab-tab, kencengin tab-tab dan juga share-share serta posting ulang ya. Ini Bang Maher ini muslim ya? Ya, assalamualaikum semuanya. Oh, waalaikumsalam.